Sekarang kita bahas mengenal bisnis online. Apa itu pengertian bisnis online? Ya, bisnis online adalah sebuah cara promosi atau menawarkan produk yang dilakukan menggunakan jaringan internet atau secara online. Nah, jenis-jenis bisnis online itu ada banyak sebenarnya, tapi kita kelompok-kelompokkan jadi beberapa nih. Yang pertama, ada blogging. Apa itu blogging? Blogging itu pendapatan yang didapatkan dari komisi mempromosikan produk orang lain atau menjual produk sendiri di blog tersebut gitu. Jadi, kalau kita membuat blog dan diisi dengan mempromosikan produk, nah itu bisa mendapat komisi kalau produk itu terjual. Nah, orang yang melakukan blogging disebut blogger. Yang kedua, paid writing. Bisnis jenis ini memperoleh pendapatan dari menulis pada media online seperti e-book atau electronic book atau elektronik buku dan menulis di portal surat kabar. Yang ketiga, affiliate atau reseller. Nah, ini bentuknya bisnis kerjasama dengan yang menjual produk milik orang lain. Jadi, ya seperti yang kita tahu ya, reseller itu menjual produk orang lain gitu ya. Nanti untungnya mereka dapat dari selisih penjualan dari si pemilik produk gitu. Selanjutnya ada buying atau selling domains, yaitu bisnis jual beli domain. Apa itu domain? Ya seperti contohnya ya www.blablabla.com. Nah itu diperjualbelikan. Nah itu nanti bisa dapat hasil dari jual beli. Nah kemudian ada selling foto. Nah itu penjualan foto melalui blog atau website. Nah kalau kalian suka searching gambar gitu ya di Google, kan biasa ada gambar kemudian diklik kalian masuk ke website. Nah itu kadang nggak bisa kan downloadnya. Nah itu biasanya harus berbayar. Nah itu sama dengan bisnis selling foto atau penjualan foto lewat website atau blog. Kemudian ada support and service. Nah jenis bisnis ini menjual jasa pembuatan blog atau website hingga SEO atau Search Engine Optimization. Apa itu SEO? SEO itu dimana suatu website gitu ya, mereka bisa mengoptimalkan supaya pencariannya tuh teratas gitu ya di Google. Jenis bisnis online selanjutnya ada pay per click atau PPC. Nah, ini sebuah metode pemasaran digital di mana pengiklan membayar biaya setiap kali salah satu iklan mereka diklik oleh pengguna internet gitu. Jadi kalau kalian sering lihat ya di HP kalian sedang bermain atau scroll media sosial kalian, terus ada muncul iklan. Nah itu kalian klik kan suka ngelink ke suatu produk gitu kan. Nah itu contoh dari PPC atau pay per click gitu. Kemudian ada paid review, yaitu pendapatan yang diperoleh dari menulis review atas suatu produk. Kan kalian suka nulis review tuh. Nah ternyata itu bisa loh dapat penghasilan dari situ. Nah paid per review itu nggak semua produk yang direview bisa memberikan feedback atau hasil gitu ya. Itu tergantung dari produknya atau website yang menyediakan bayaran bagi orang-orang yang mereview gitu. Jadi ada website khusus. Kemudian ada paid to click, paid to download, dan paid to watch. Nah kalau kalian perhatiin banyak zaman sekarang gitu ya, ada yang harus download ini, ada yang klik iklan ini nanti dibayar. Nah itu biasanya ada di website tertentu kayak gitu. Dan kalau kalian perhatiin juga sekarang, kalau kalian lihat ya di snack video gitu, kalian nonton video, nah atau ya video singkat gitu kalian dibayar. Nah itu contoh dari paid to watch.
Strategi bisnis online. Sebenarnya ada banyak juga strategi bisnis online ya. Tapi di sini kita pelajari dulu 6 strategi bisnis online. Nah, yang pertama ada email marketing. Jadi gimana sih caranya biar produk kita dikenal gitu ya sama calon konsumen. Ya caranya dengan email. Kita mengirimkan ke email-email calon pembeli gitu ya tentang produk kita. Nah, itu namanya email marketing. Yang kedua, bergabung dengan marketplace. Apa itu marketplace? Ya contohnya ya seperti Shopee atau Lazada atau Bukalapak. Nah, itu contoh dari marketplace. Dengan bergabung di marketplace, kalian bisa memasarkan produk dengan lebih leluasa gitu ya. Strategi yang ketiga ada Google Ads atau AdWords. Nah, Google Ads ini layanan dari Google berupa pemasangan iklan di Google itu sendiri gitu. Contohnya kayak gini. Nih, kalian searching toko bunga Jakarta contohnya. Nah, nanti keluar ini Google AdWords-nya gitu ya, atau Google Ads-nya. Yang toko buka Jakarta 24 jam. Nah, itu contoh iklan-iklan dari Google Ads. Nah, kalau yang bawah ini alamat-alamat, ini bukan ya, yang atas. Yang keempat ada SEO, yang tadi Ibu jelasin ya, Search Engine Optimizer. Nah, ini jadi adalah sebuah layanan atau jasa gitu ya. Mereka mengelola website dan kemudian mengoptimalisasikan supaya website kalian tuh nanti di urutan teratas pencarian Google. Yang kelima, strategi lewat media sosial. Ya, sekarang kalian udah tahu ya, banyak banget pemasaran di media sosial, baik itu Instagram, Facebook, WA juga ada gitu ya, YouTube. Semuanya dijadiin tempat untuk berpromosi bisnis online gitu. Kemudian yang keenam ada konten marketing. Nah, dari sekian banyak itu gitu ya, apalagi di media sosial, kita harus pintar-pintar bikin konten marketing, konten yang berhubungan sama produk supaya konsumen atau calon pembeli kita itu menjadi tertarik karena konten produk kita yang sangat bagus. Nah, di bisnis online itu ternyata ada etikanya gitu ya. Terutama kan ini bisnis online gak ketemu langsung gitu kan. Nah, jadi harus etikanya itu benar-benar dijaga. Pertama, harus jujur gitu ya, jujur tentang barang atau jasa yang kalian jual itu harus dijelaskan sejujur-jujurnya. Yang kedua, harus ramah sama calon pembelinya karena nggak bisa ketemu langsung. Jadi secara online juga tata bahasanya harus ramah. Kemudian yang ketiga, harus sabar menangani komplain atau permintaan dari calon pembeli. Yang keempat, peduli terhadap konsumen. Yang kelima, bertanggung jawab tinggi. Ya, kalau misalkan ada terjadi trouble di pengiriman, ya kalian harus bisa menanganinya dengan tanggung jawab gitu ya. Nah, sekarang ada kelebihan bisnis online. Apa aja kelebihannya? Yang pertama, fleksibel. Jadi, fleksibel itu bisa diartikan sebagai lebih leluasa gitu ya bisnisnya, nggak harus di satu tempat karena kita bisa lewat gadget aja gitu ya, lewat yaitu asal ada gadget, ada internet, udah bisa jualan gitu. Kemudian yang kedua, modal kecil. Ya, kita nggak harus punya toko, nggak harus punya ya tempat gitu ya, kita cukup modal gadget dan internet itu aja udah bisa jualan, jadi modalnya kecil. Kemudian transaksi cepat. Nah ya, karena udah era digital, jadi bisa lewat transfer segala macam ya. Kemudian yang keempat, modal bisnis yang cukup banyak, jadi bisa lewat mana aja. Ya tadi model bisnisnya cukup banyak gitu ya, jadi bisa milih ya tadi kayak bisa lewat media sosial,
website, Google Ads, atau e-commerce gitu ya, kayak Shopee, Lazada gitu. Jadi model bisnisnya yang dipilih bisa cukup beragam. Nah, bisnis online juga ada kekurangannya. Yang pertama, skill dan pengetahuan. Maksudnya gimana? Ya maksudnya kalian harus punya kemampuan atau pengetahuan yang cukup supaya bisa menjalankan bisnis secara online gitu ya. Jadi nggak salah atau nggak mengecewakan pelanggan. Jadi harus punya pengetahuannya dulu gitu. Yang kedua, persaingan yang ketat. Jadi emang bisa dilihat sekarang ya, banyak banget yang menjalankan bisnis secara online ya. Makanya di sini kita harus belajar dan menerapkan ilmu-ilmu atau strategi yang tepat untuk menjalankan bisnis online tersebut. Kemudian yang ketiga, payung hukum yang lemah. Nah, di Indonesia sendiri peraturannya itu masih lemah gitu ya. Misal kayak ada kejadian penipuan gitu kan, kalau ada ya barang yang nggak sesuai gitu. Nah, itu kan dibebankan lagi ke konsumennya yang nggak teliti gitu kan. Padahal itu ya penipuan, tapi belum jelas gitu ya hukumnya kayak gimana buat orang-orang yang menipu kayak gitu. Kemudian yang keempat, akses internet belum merata. Ya, karena di Indonesia akses internetnya belum merata, jadi belum semua bisa berbisnis online.